Saudaraku, pada malam ini kita akan mengenang kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bayi Yesus yang lahir dalam kesederhanaan menjadi bukti cinta kasih dan bela rasa Allah terhadap manusia dan seluruh ciptaan yang rapuh dan lemah. Melalui kelahiran Yesus Kristus, Allah menyapa semua orang yang hidup dalam kegelapan, kehampaan, ketakutan, dan mereka yang kehilangan asa. Saat ini, bersama semesta alam, sambutlah kedatangan Juru Selamat dunia dengan kidung pujian. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejahtera bagi dunia, telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Ibadah malam Natal ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ungkapan seorang gembala di Bethlehem. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf, di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung. Sulit dilukis kata, memancarkan sukacita sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat, serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap,
tetapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal seolah berganti gagah megah seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru Damai sudah lahir. Sambutlah dan datanglah. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabulan. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Kenangan akan kelahiran Yesus Kristus di kota mungil Bethlehem menjadi momentum untuk melihat kerapuhan kita sebagai manusia yang berdosa. Kristus hadir untuk menebus dan menyelamatkan kita dari jurang maut yang kelam. Saat ini marilah kita datang menghadap Allah untuk mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunan. Mari kita satu dalam doa. Allah yang berbela rasa dengan kerapuhan manusia, kami datang dengan segala keberadaan diri kami di hadapan-Mu. Melalui peringatan malam kelahiran Kristus, kami diingatkan kembali tentang jati diri kami sebagai manusia berdosa yang telah Engkau tebus, ya Allah. Namun, terkadang kami belum sepenuhnya mampu menunjukkan citra Kristus dalam keseharian kami. Terang Kristus belum kami pancarkan di tengah kegelapan dunia. Damai Kristus belum kami wartakan di tengah kebencian dan perselisihan antar sesama. Cinta kasih Kristus juga belum kami salurkan kepada mereka yang lemah dan tak berdaya. Ampunilah kami, ya Allah. Tuntunlah kami untuk selalu hidup bersinar dengan terang kasih-Mu. Di dalam Kristus yang kelahirannya kami kenang malam ini. Kami berdoa. Amin. Saudaraku, terimalah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari saudara kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu di malam Natal ini. Kami merasakan bahwa kehidupan bersama Tuhan adalah kehidupan dalam damai sejahtera. Dan itulah yang menguatkan kami dari waktu ke waktu. Termasuk ketika kami ada di dalam pandemi saat ini. Dari bulan Maret hingga Desember ini belum ada kemajuan dan kejelasan tentang situasi kami. Tapi kami percaya ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Kasih dan Pemurah akan menuntun langkah hidup kami. Karena itu bukakanlah mata hati kami, agar kami boleh memandang keajaiban firman Allah dan melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami ya Allah. Perkenankanlah Roh Kudus yang sudah ada dan hadir di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 2-7. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Keadilan. Nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hampa, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu.
segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah, sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua terambil dari Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sehat untuk kita semua. Pada tanggal 22 Desember kemarin, di seluruh dunia, orang merayakan Hari Ibu.
Hari di mana kita diingatkan akan pentingnya kehadiran seorang ibu, khususnya di saat Natal atau di saat kelahiran. Ada cerita-cerita yang mengharukan mengenai ibu-ibu yang melakukan proses persalinan ini di luar kebiasaan umum. Seperti ada juga yang mengalami di pinggir tol Cipali, bahkan di dalam kendaraan umum. Ada juga yang di dalam mobil patroli atau di tengah salju yang turun dengan sangat deras. Bahkan ada juga yang sedang nonton konser Pink di kota Liverpool, Inggris. Semua hal ini unik dan di luar kebiasaan. Ada pula yang melahirkan di supermarket, di lorong rumah sakit. Hal-hal unik ini mengingatkan kita kepada satu kata, yaitu Natal, kelahiran. Bagaimana ibu-ibu ini berjuang untuk melahirkan putra-putrinya ke tengah dunia atau menghadirkan nyawa putranya di tengah dunia. Karena situasi-situasi seperti ini yang tidak terduga, akhirnya para medis yang membantu persalinan ini selalu akan menolong para orang tua untuk mempersiapkan dan membekali para orang tua untuk menjadi orang tua siaga dalam rangka mempersiapkan kejadian-kejadian yang tidak umum tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 menceritakan Maria dan Yusuf yang ada dalam perjalanan untuk kembali ke daerah Yusuf. Dia ada dan sebagai keturunan dari Daud, dia berasal dari Bethlehem, kota Bethlehem di Yudea. Saat itu mereka tinggal di kota Nazaret yang di Galilea. Perjalanan yang harus mereka tempuh adalah 170 km. Bayangkan saudara, saat itu tentu belum ada pom bensin, belum ada rest area, belum ada penginapan atau bahkan rumah-rumah makan di sepanjang perjalanan. Dan yang terjadi saat itu, belum lagi mereka harus menghadapi cuaca ekstrim di area padang pasir. Itulah hal-hal yang luar biasa yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah kehadiran Yusuf dan Maria nanti di kota Bethlehem tercatat di dalam sejarah dunia dan juga sejarah Alkitab. Inilah bukti bahwa Allah yang berencana menghadirkan seorang juru selamat ke tengah dunia, dia menggenapinya melalui kisah kelahiran Yesus yang tak terbantahkan itu. Pasangan yang masih muda baru akan memiliki putra pertama, memiliki tantangan tersendiri di tengah perjalanan tersebut. Bila naik kendaraan umum ataupun naik kendaraan pribadi, kita bisa menghitung 40 km per jam bila naik kendaraan pribadi bila tidak ada macet. Apabila macet, 40 km bisa ditempuh dalam waktu 4 jam, 8 jam. Bandingkan dengan seekor keledai. Dia bisa berjalan 24 km per jam menurut Google. Di dalam situasi biasa, kali itu dia membawa beban, yaitu Maria yang sedang mengandung. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka harus menghadapi situasi yang tidak nyaman. Berjalan bersama dengan orang banyak yang berbondong-bondong pulang kampung. Dalam situasi seperti itulah Maria dan Yusuf kompak menjalankan misi dan visi Allah. Mereka bersedia untuk menjadi penolong kelahiran Yesus di tengah dunia. Orang tua sang juru selamat pun melalui sebuah proses yang tidak mudah. Dan bayi Yesus hadir akhirnya dalam situasi mereka tidak mendapat tempat di sebuah ruang di Kataluma. Bapak Ibu bisa melihat gambar yang ada di belakang saya ini adalah contoh rumah Yahudi zaman dahulu. Ketika ruang atas untuk tamu penuh sesak, maka Maria yang dalam kondisi mau melahirkan tidak mungkin melahirkan di ruang tamu yang penuh dengan orang. Karena itu yang empunya Kataluma ini akhirnya memilihkan ruang tersendiri di bagian bawah yang kosong, tidak berpenghuni, untuk Maria menjalani proses kelahirannya. Pada saat itu bukan musim dingin.
Karena itu para gembala dan hewan ternaknya ada di padang belantara, sehingga ruangan di bawah Kataluma ini kosong. Kesederhanaan bersahaja atau bahasa kita sekarang adalah berugahari. Itulah yang mewarnai kehadiran Yesus di saat Natal ribuan tahun yang lalu. Bayi Yesus lahir dalam situasi yang sederhana, dibungkus kain lampin dan kemudian diletakkan di sebuah palungan. Lambang sesuatu yang tidak umum. Tetapi Yesus membawa visi yang tidak sederhana, yaitu menjadi seorang juru selamat. Justru di dalam kesederhanaan itulah kemudian malaikat hadir dan membawa warta ini terutama kepada para gembala. Mengapa pilihannya kepada para gembala? Orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi anak Taurat. Karena mereka bekerja di malam hari ketika orang lain tidur. Mereka bergantian menjaga ternaknya dan pergi keluar dari rumah untuk menjaga ternak-ternaknya. Bisa dibayangkan bahwa mereka ini adalah orang-orang dalam pekerjaan yang sederhana. Mereka adalah para penjaga. Mereka umumnya tinggal dan tidur di luar rumah. Karena itu mereka tidak pernah berkesempatan untuk mendapat pendidikan dari seorang rabi, apalagi seorang imam. Karena itulah pemahaman mereka tentang agama Yahudi tentu tidak sebaik rekan-rekan mereka yang mendapat kesempatan untuk menjadikan keluarganya ini ataupun dari keluarganya ini didatangkan rabi atau seorang imam untuk menjadi penolong bagi anak-anaknya. Justru dalam kehidupan orang-orang yang sederhana ini, kaum gembala ini, anugerah Allah diberikan kepada mereka. Mereka diberi kesempatan pertama-tama untuk mendengarkan berita kelahiran Yesus yang penuh dengan pengharapan. Malaikat ini memberi pengharapan kepada para gembala dengan mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Bahwa Allah memakai para gembala yang sederhana untuk mendengarkan bahwa mereka mendapat berita pertama tentang kelahiran juru selamat dan menjadi pelaku berita damai ini kemanapun mereka melangkah nantinya. Inilah yang luar biasa. Hari ini berarti ada sesuatu yang berbeda yang diberikan kepada para gembala dan seluruh umat pada saat itu. Ditambah lagi mereka melihat keilahian Allah melalui bala tentara surga yang memuji Allah dengan kata-katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Siapakah para gembala ini? Mereka hanya orang-orang yang terpinggirkan. Mereka adalah kelas sosial yang paling rendah. Tetapi mereka melihat sebuah peristiwa yang luar biasa. Dan bahkan melalui peristiwa ini, yang mungkin mereka tidak pernah bayangkan dan tidak pernah terpikirkan bagi kaum gembala untuk mendapat kejutan penglihatan langsung yang kudus, di mana suasana menjadi terang benderang di dalam situasi keilahian pada waktu itu. Berita Injil Lukas sejalan dengan Nabi Yesaya pasalnya ke-9 ayatnya ke-2 hingga ke-7. Di mana telah dinubuatkan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bahwa kehadiran Yesus adalah gambaran di dalam situasi saat itu ketika orang-orang jarang untuk melihat penampakan bahkan malaikat hadir dan memberitakan kabar gembira. Maka kehadiran Yesus inilah menjadi penentu terang itu. Sebab seorang anak telah lahir. Kelahiran Yesus telah dinubuatkan. Dan di mana lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bahwa Yesus membawa kerajaan surga menuju dunia. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Sederet nama yang ingin menggambarkan tugas dan fungsi Yesus
nantinya ke depan di dalam kehidupan di bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dari berita Alkitab yang kita dengarkan pada malam hari ini, ada hal-hal yang menjadi kekuatan moral bagi kita untuk dilakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama adalah umat Tuhan ada di dalam perjalanan kehidupan. Sebagaimana Maria dan Yusuf ada di dalam perjalanan kehidupan. Dan ketika Tuhan memberikan penugasan, mereka bersinergi bersama untuk menghadirkan seorang juru selamat, memenuhi tugas yaitu visi Allah, mewujudkan kehadiran Kristus di tengah dunia. Kalau Kristus bertugas sebagai juru selamat di tengah dunia membawa damai sejahtera Allah, maka kita pun diajak turut serta mendatangkan damai sejahtera Allah bagi diri kita dan juga sesama di tengah perjalanan kehidupan kita saat ini. Bintang, lambang terang yang selalu ada di atas pohon Natal adalah simbol yang mestinya real bahwa terang itu ada di dalam rumah tangga. Ada damai sejahtera Tuhan di dalam rumah tangga. Lilin malam kudus di tengah situasi pandemi saat ini adalah lilin yang dinyalakan untuk mengusir kegelapan hati, untuk menghadirkan terang Kristus dimulai dari diri dan keluarga. Tuhan Yesus lahir dalam keugaharian, dalam kebersahajaan, dalam kesederhanaan, dengan tugas mulia yang tidak sederhana, yaitu sebagai juru selamat. Sebagaimana para gembala yang terpinggirkan atau kaum marginal yang justru mendapat kesempatan pertama menjadi penerima berita sukacita ini, situasi ini tidak jauh berbeda dengan situasi kita pada saat ini. Karena menjelang Natal 2020 ini, di tengah situasi pandemi ini, maka kita diingatkan bahwa kehadiran Kristus dalam kesederhanaan itu membuat kita perlu untuk mengoreksi, mengintrospeksi kehidupan kita saat ini. Pandemi membuat kita menyadari bahwa pola hidup kita berubah drastis. Dan kita diminta untuk terus-menerus beradaptasi dengan pola hidup sehat. Kita tidak bisa memandang sebelah mata virus Corona 19 ini. Sudah banyak nyawa yang melayang karena pandemi, termasuk para medis yang menolong mereka yang sakit. Mari kita hargai kehidupan dengan menjaga kesehatan bersama, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Inilah hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menghentikan penularan virus COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, lukisan yang ada di belakang ini adalah gambaran menjelang Natal 2020 ini. Kristus pun hadir di tengah pandemi. Bumi dan manusia yang saat ini memiliki keterbatasan karena terisolasi, Kristus pun menyapa dan hadir di dalamnya. Ia memberi pengharapan bagi mereka yang sedang berjuang memulihkan diri dari sakit COVID-19 ini. Kristus hadir dan memberi semangat bagi mereka yang terdampak dalam segala bidang kehidupan. Kehadiran Kristus bersama dengan umatnya, yaitu saudara dan saya, untuk mengabarkan berita sukacita kepada dunia, bahwa Sang Ilahi terus berkarya dan kita pun diajaknya, dipakainya untuk terus berkarya bersamanya. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku, lilin yang menyala menjadi simbol pengharapan yang Kristus hadirkan di tengah kegelapan dunia. Kini nyalakanlah terang Kristus dalam hati saudara. Biarlah terangnya yang membawa pengharapan sejati kita pancarkan ke seluruh dunia. Sejenak bersama-sama kita akan bersaat teduh. Kita akan mohon kekuatan Tuhan, bahwa mulai Maret kemarin kita mengalami pandemi yang tidak pernah kita bayangkan dan mengubah seluruh pola hidup kita dan kebiasaan kita. Tuhan kiranya berbelas kasih ketika Natal 2020 ini kita persiapkan juga dalam kesederhanaan dan keugaharian. Kiranya melalui kesederhanaan dan keugaharian ini menguatkan iman kita dan mengukuhkan iman kita, agar kita jangan takut, dapat terus berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kita juga berharap pandemi boleh segera berlalu, sehingga kita boleh menatap masa depan dengan penuh pengharapan dan terus memancarkan terang di tengah kehidupan. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, Ayah, Bunda, mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih,
kami mengucap syukur ketika pada malam hari ini di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga atau saudara atau rekan kami boleh menghadap kehadirat Tuhan dan mengucap syukur melalui malam 24 Desember ini. Kami diingatkan kembali akan proses kehidupan, perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kami menjawab panggilan Tuhan bagaikan Maria dan Yusuf dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami pun boleh di dalam kehidupan ini menjadi terang Tuhan yang boleh menyinarkan terang itu dimanapun kami berada. Karena itu pakailah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga ingin merefleksikan diri di tengah kesulitan bersama. Ketika Tuhan hadir di dalam Natal, Tuhan juga hadir dalam rupa Yesus Kristus yang boleh menderita bersama kami, yang boleh terisolasi bersama kami, yang boleh ikut menderita bersama dengan pandemi ini. Dan juga Allah yang meringankan beban, memberikan pengharapan dan kekuatan, sehingga setiap kami boleh menjadi pelaku firman di tengah beban yang boleh kami terima. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Allah, yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Biarlah para pemimpin kami baik dari pusat hingga daerah boleh menjadi teladan di dalam kehidupan, di dalam keyakinan dan iman masing-masing, untuk boleh mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Kami juga berdoa dan berharap bagi gereja kami untuk nantinya boleh memperoleh tanah dan bangunannya sendiri, sehingga kami boleh beribadah dengan leluasa. Dan apabila kami dalam tahun-tahun yang akan datang masih diizinkan untuk bersekutu meskipun dalam kondisi terbatas karena pandemi, yaitu secara online, Tuhan boleh teguhkan dan kuatkan kami. Juga seluruh jemaat yang ada, kuatkanlah keluarga satu persatu di tengah kondisi yang krisis dan kritis saat ini. Kami juga berdoa dan mengucap syukur ketika orang-orang yang Tuhan pakai untuk melakukan penelitian dan menghasilkan vaksin untuk COVID-19 ini, sehingga boleh meringankan beban derita orang banyak. Biarlah nama-Mu terus boleh dimuliakan. Kami juga berdoa untuk para medis dan orang-orang yang dalam masa pemulihan. Tuhan boleh kuatkan dan diteguhkan. Bersama dengan orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Bersama mereka yang menjadi janda, duda, ataupun yatim piatu. Bersama mereka yang tubuhnya berdisabilitas. Bersama mereka yang memiliki status dan fungsi sosial yang ingin Tuhan perbaiki. Bersama mereka yang mensyukuri karya kasih Allah baik untuk ulang tahun pribadi ataupun pernikahan. Kami naikkan seluruh doa dan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti para gembala datang kepada bayi Yesus dengan membawa hati dan kerinduan mereka yang meluap-luap, maka saat ini kita pun diundang untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dasar persembahan terambil dari Mazmur pasal 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kandang domba itu rumahnya, palungan
aturannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita satu dalam doa. Di tengah sukacita mengenang kelahiran-Mu ya Kristus, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas segenap karya keselamatan dari-Mu. Terimalah persembahan yang kami berikan dari hati kami yang paling dalam. Biarlah sukacita dan pengharapan yang Engkau bawa ke dalam dunia ini dapat terus kami kobarkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam kasih-Mu yang abadi kami berdoa. Amin. Sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Sebagaimana Allah yang telah berbela rasa dengan turun untuk menjadi juru selamat, dan di hari Natal kita memperingati kehadirannya. Meskipun Natal kali ini di tengah pandemi, namun tetaplah mengikut jalan Tuhan dengan berbela rasa dan dalam kesederhanaan serta keukaharian hidup. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dalam malam Natal ini sebagai karunia dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus akan menyertai kamu kini hingga selamanya.